Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah meluangkan waktunya. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan resume jurnal dengan judul Interaction of MGO and Journal Cycle Observed by Radio Sonde Data during the first YMC campaign in Bengkulu from November 2017 until January 2018 yang ditulis oleh Permana dan kawan-kawan pada tahun 2019. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Brilianti Pramia Rizky Ananta dari Pusat Meteorologi Penerbangan. Pada presentasi hari ini, saya akan menyampaikan pendahuluan, data dan metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, referensi, serta nantinya akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Maritim kontinen sendiri atau yang biasa kita kenal sebagai benua maritim dibatasi oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang terdiri dari ribuan pulau serta laut dangkal. Menurut Worku dan kawan-kawan tahun 2020, benua maritim ini terletak pada kolam hangat Pasifik tropis, di mana kolam hangat Pasifik tropis memiliki suhu muka laut yang tinggi yang dapat menyebabkan pelepasan panas laten yang signifikan. Pelepasan panas laten signifikan tersebut menyebabkan adanya aktivitas konveksi kuat yang menyebabkan curah hujan tinggi di wilayah benua maritim. Salah satu penyebab dari tingginya curah hujan di benua maritim adalah Madden-Julian Oscillation atau MGO. Menurut Hendon dan kawan-kawan yang dikutip dalam Permana dan kawan-kawan pada tahun 2019, MGO didefinisikan sebagai fenomena penjalaran gelombang dari Samudra Hindia menuju ke arah timur ke Samudra Pasifik dengan periode perulangan 30 hingga 90 hari. MGO ini terjadi karena adanya pola sirkulasi atmosfer dan konveksi yang kuat. Menurut Wu dan kawan-kawan pada tahun 2019, MGO dapat memengaruhi siklus konveksi diurnal. Siklus diurnal tersebut akan meningkat selama fase MGO aktif. Sedangkan YMC sendiri atau Years of the Maritime Continent merupakan proyek kerjasama yang dilakukan antara JAMSTEC, BPPT, dan BMKG di pantai barat Sumatera yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2017 hingga 15 Januari 2018. Pengamatan yang dilakukan pada proyek ini adalah pengamatan berbasis darat di pantai barat Sumatera, serta pengamatan berbasis kapal di lautan lepas dengan resolusi temporal yang tinggi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui profil termodinamika dari mean diurnal cycle atau MDC pada fase MGO yang berbeda untuk mengamati interaksi antara MGO dengan MDC. Adapun data yang digunakan adalah data radio sonde per 3 jam dari Stasiun Meteorologi Fatmawati Bengkulu pada saat dilaksanakan proyek tersebut dengan parameter yang digunakan adalah suhu, tekanan, kelembapan, serta arah dan kecepatan angin. Batasan yang dilakukan pada penelitian ini adalah ketinggian yang digunakan mencapai 20,5 km, sedangkan fase MGO aktif didefinisikan sebagai yakni yang pertama fase MGO 34 terjadi pada tanggal 23 hingga 30 November 2017 pada warna biru, fase 56 warna merah tanggal 1 hingga 7 Desember 2017, fase 78 terjadi pada tanggal 8 hingga 26 Desember 2017 yang digambarkan warna hijau, sedangkan fase 1-2 warna ungu terjadi pada tanggal 27 Desember 2017 hingga 12 Januari 2018. Adapun nilai suhu potensial didapatkan dari perhitungan rumus berikut ini. Sedangkan nilai CAP, CIN, dan TPW dihitung menggunakan Security Library dalam bahasa Python. Untuk MDC sendiri didapatkan dari hasil rata-rata setiap jam pengamatan selama proyek ini berlangsung. Untuk dapat mengetahui interaksi antara MGO dengan MDC, maka diamati nilai MDC dibandingkan nilai MDC pada saat fase MGO tertentu dengan kondisi rata-ratanya. Berikut merupakan hasil penelitian pada jurnal ini, di mana pada saat proyek berlangsung, nilai mean diurnal cycle dari PTA sendiri atau potential temperature anomaly dari ketinggian
troposfer atau di bawah 10 km nilainya rata-rata positif dengan positif maksimum terjadi pada jam 6 UTC dari permukaan hingga 500 meter. Sedangkan nilai negatif maksimumnya terjadi pada jam 18.21 dan 00 UTC di permukaan. Sedangkan pada ketinggian lapisan atas yaitu 10 hingga 15 km, nilainya positif maksimum terjadi jam 9 hingga 12 UTC pada ketinggian 11 hingga 14 km, sedangkan nilai negatif maksimum terjadi di ketinggian 11 hingga 13 km pada jam 21 dan 00 UTC. Selanjutnya adalah nilai RH. Secara umum, nilai RH ini relatif lebih rendah pada siang hari dibandingkan dengan malam hari. Sedangkan nilai RH tertingginya didapatkan pada jam 18 hingga 21 UTC pada ketinggian 5 km. Sedangkan selain itu juga terjadi pada jam 00 UTC pada ketinggian 2 km. Untuk angin baratan sendiri mendominasi dari permukaan hingga 5 km dengan kecepatan maksimumnya 8-12 meter per detik pada ketinggian 2-3 km. Sedangkan pada lapisan atas, yaitu ketinggian 10 hingga 15 km, angin didominasi oleh angin timuran dengan kecepatan maksimumnya mencapai 24 meter per detik. Sedangkan pada ketinggian 7 hingga 9 km, angin relatif tenang. Untuk angin utara sendiri, angin utara menguat pada ketinggian di bawah 2 km dengan kecepatan maksimum 5 hingga 6 meter per detik pada jam 18, 21, dan 00 UTC. Sedangkan kecepatan minimumnya 1-2 meter per detik yang terjadi pada jam 9 UTC di bawah ketinggian 500 meter. Selanjutnya adalah mengetahui interaksi antara MDC dengan MGO itu sendiri dengan membandingkan nilai MDC pada saat fase MGO tertentu dengan kondisi rata-ratanya. Untuk nilai PTA sendiri secara umum bernilai positif pada saat MGO berada di fase 3, 4, 5, dan 6, sedangkan nilai negatifnya terjadi ketika MGO berada di fase 7, 8, serta 1 dan 9. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika MGO aktif di wilayah Bengkulu, maka nilai PTA-nya positif. Selanjutnya adalah nilai RH. Ketika MGO aktif, maka RH jauh lebih tinggi, sekitar 5 hingga 15%. Begitu pula dengan angin baratan, di mana ketika MGO aktif, angin baratan lebih cepat 6 meter per detik, dari kondisi rata-ratanya pada ketinggian di bawah 15 km. Begitu pula untuk angin utara yang memiliki kecepatan lebih tinggi pada ketinggian di bawah 4 km pada saat MGO aktif. Berikutnya adalah ketinggian freezing level, di mana rata-rata ketinggian freezing level di wilayah pengamatan selama proyek ini berlangsung, yakni memiliki ketinggian 4.915 meter. Sedangkan pada saat MGO berada di fase 3, 4, dan 5, 6, nilai FLH ini meningkat sekitar 150 meter. Sebaliknya, nilai FLH berkurang 30 meter pada saat MGO berada di fase 7, 8, serta 1 dan 2, sehingga didapatkan bahwa nilai FLH ini meningkat ketika MGO aktif di wilayah penelitian. Untuk nilai CAP sendiri, nilai maksimum terjadi pada siang hingga sore hari, yakni pada jam 6 hingga 9 UTC, yang mengindikasikan adanya konvektif kuat di wilayah tersebut pada siang hingga sore hari. Hal ini didukung dengan nilai Chin yang hampir mendekati 0, yang mengindikasikan bahwa minimnya gaya penghambat terjadinya konvektif, sehingga dengan kata lain, kemungkinan terbentuknya konvektif itu kuat. Selanjutnya adalah nilai TPW, di mana TPW maksimum terjadi pada sore hingga malam hari dengan nilai yang meningkat ketika MGO aktif, sedangkan nilainya menurun ketika berada di fase 1 hingga 2. Berdasarkan nilai dari CAP, CIN, dan TPW, didapatkan bahwa di wilayah Bengkulu, konvektif itu terjadi pada siang hingga sore hari, sedangkan kemungkinan hujan terjadi pada malam hingga dini hari.
Berdasarkan paparan tersebut didapatkan bahwa pada saat MgO aktif, nilai PTA umumnya bernilai positif yang ditunjang dengan nilai kelembapan relatif yang lebih tinggi. Selain itu, angin zonal yang bergerak dari barat atau angin baratan, serta angin utara memiliki kecepatan yang lebih tinggi pada saat MgO aktif. Begitu pula dengan ketinggian freezing level yang meningkat pada saat MgO aktif. Hal tersebut dikarenakan kemungkinan adanya peningkatan massa udara panas serta konveksi yang kuat. Hal ini didukung dengan nilai Kepler yang tinggi yang menyebabkan adanya potensi konvektif kuat serta didukung dengan nilai Cin yang hampir mendekati 0. Untuk nilai TPW sendiri meningkat pada saat fase MgO aktif, sehingga didapatkan bahwa pada saat MgO aktif, siklus diurnal itu juga meningkat. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila sekarang kita masuk ke sesi diskusi, apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Saudari Brilianti, saya ingin bertanya, mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Johan. Ingin saya tanyakan adalah data. Nah, dari sekian banyak jenis pengamatan, mengapa data radiosonde yang dipilih pada penelitian ini? Terima kasih. Mohon izin, sebelumnya saya akan mencoba menjawab dulu sebelum nantinya kita melanjutkan ke pertanyaan yang lainnya. Mohon izin, Saudari Rati, saya akan mengulang pertanyaannya. Mengapa dari sekian banyak pengamatan yang dipilih adalah data radiosonde? Seperti itukah, Rati? Ya, benar. Baik, saya akan mencoba menjawabnya. Jadi, data radiosonde yang kita ketahui, sebagaimana yang kita ketahui, data radiosonde ini mampu mengamati parameter suhu, tekanan, kelembapan, serta arah dan kecepatan angin di berbagai level ketinggian di atmosfer. Hal ini sesuai dengan Indeks Real-Time Multivariate MgO atau RMM yang dikembangkan oleh Badan Meteorologi Australia atau yang kita kenal sebagai BOM, di mana indeks RMM tersebut dihitung menggunakan variabel angin pada ketinggian 200 mbar, 850 mbar, serta data outgoing long wave radiation atau OLR. Sehingga berdasarkan data-data pada ketinggian level atas tersebut, maka digunakanlah data radiosonde yang menunjang perhitungan dari indeks RMM itu sendiri. Bagaimana, Rati? Apakah ada yang ditambahkan atau cukup? Izin menanggapi lagi. Terima kasih atas penjelasannya. Namun, apakah ada data lain yang dapat digunakan untuk mengetahui aktivitas MgO itu sendiri? Baik, jadi selain data radiosonde itu untuk dapat melihat aktivitas dari MgO, apakah ada data lain yang bisa digunakan untuk melihat aktivitas MgO tersebut? Ya. Nah, data satelit dapat kita gunakan untuk melihat ada atau tidaknya konveksi di atas suatu wilayah. Sebagaimana yang kita ketahui, MgO ini erat kaitannya dengan aktivitas konvektif yang tinggi, sehingga data satelit dapat digunakan. Selain itu, pada saat ini dikembangkan metode baru dengan menggunakan data Equatorial Atmosphere Radar atau EAR, serta Boundary Layer Radar atau BLR. Namun sayangnya, radar-radar ini belum ada di Indonesia, sehingga kita belum menggunakan metode ini. Selain itu, penggunaan data radiosonde ini bertujuan untuk memaksimalkan data yang diperoleh pada saat proyek ini berlangsung. Begitu, Rati. Ya, cukup. Terima kasih atas informasinya.
Terima kasih kembali atas pertanyaannya, Rati. Sekian rekan-rekan, sekiranya ada pertanyaan tambahan, mungkin bisa menyampaikannya lewat email saya, mengingat keterbatasan waktu kita. Jadi saya tutup sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Pergi rekreasi ke Surabaya, cuaca cerah sepanjang jalan. Demikian presentasi saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata maupun perilaku yang kurang berkenan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.